Juli tahun 1981. Namun jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan hanya diterima sebagai seorang tokoh di Indonesia, tokoh ulama dan sastrawan di Indonesia, tetapi karyanya juga dihargai di negara Malaysia dan Singapura. Kenyataannya memang Hamka adalah yang paling banyak karyanya di bidang keislaman. Ini merupakan karya-karya Hamka sejak beliau mulai menulis pada usia 17 tahun. Yang pertama, Khatibul Ummah jilid 1-3 ditulis dalam huruf Arab. Yang kedua, Si Sabariyah pada tahun 1928. Yang ketiga, Pembela Islam Tarikh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 1929. Yang ketiga, Adat Minangkabau dan Agama Islam pada tahun 1929. Yang kelima, Ringkasan Tarikh Umat Islam pada tahun 1929. Yang keenam, Kepentingan Melakukan Tabligh. Yang ketujuh, Hikmah Isra dan Mi'raj. Yang kedelapan, Arkanul Islam. Yang kesembilan, Laila Majnun. Yang kesepuluh, Majalah Tentera. Yang kesebelas, Majalah Al-Mahdi pada tahun 1932 di Makassar. Yang ke-12, Mati Mengandung Malu. Yang ke-13, Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1936. Yang ke-14, Tenggelamnya Kapal Van der Witch pada tahun 1937. Yang ke-15, Di Dalam Lembah Kehidupan pada tahun 1939. Yang ke-16, Merantau ke Delhi pada tahun 1940. Yang ke-17, Margaret Gautier pada tahun 1940. Yang ke-18, Tuan Direktur pada tahun 1939. Yang ke-19, Dijemput Mamaknya. Yang ke-20, Keadilan Ilahi. Yang ke-21, Tasawuf Modern. Yang ke-22, Falsafah Hidup. Yang ke-23, Lembaga Hidup. Yang ke-24, Lembaga Budi. Yang ke-25, Majalah Semangat Islam pada tahun 1943, lebih tepatnya pada zaman Jepang. Yang ke-26, Majalah Menara, terbit di Padang Panjang sesudah revolusi, tepatnya pada tahun 1946. Yang ke-27, Negara Islam. Yang ke-28, Islam dan Demokrasi. Yang ke-29, Revolusi Pikiran. Yang ke-30, Revolusi Agama. Yang ke-31, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi pada tahun 1946. Yang ke-32, Dibantingkan Ombak Masyarakat. Yang ke-33, Di Dalam Lembah Cita-Cita. Yang ke-34, Sesudah Naskah Renville. Yang ke-35, Pidato Pembelaan Peristiwa 3 Maret. Yang ke-36, Menunggu Beduk Berbunyi. Yang ke-37, Ayahku pada tahun 1950 di Jakarta. Yang ke-38, Mandi Cahaya Tanah Suci. Yang ke-39, Mengembara di Lembah Nil. Yang ke-40, Di Tepi Sungai Dajlah. Yang ke-41, Kenang-kenangan Hidup 1. Autobiografi sejak ia lahir pada tahun 1908 sampai 1950. Selanjutnya, Kenang-kenangan Hidup 2, Kenang-kenangan Hidup 3, Kenang-kenangan Hidup 4, dan yang ke-45, Sejarah Umat Islam Jilid 1, ditulis tahun 1938, diangsur hingga 1950. Yang ke-46, Sejarah Umat Islam Jilid 2, Sejarah Umat Islam Jilid 3, Sejarah Umat Islam Jilid 4. Yang ke-49, Pedoman Mubaligh Islam, cetakan pertama 1937, cetakan kedua 1950. Yang ke-50, Pribadi. 51, Agama dan Perempuan. 52, Muhammadiyah melalui 3 zaman. Yang 53, 1001 Soal Hidup. Yang ke-54, Pelajaran Agama Islam. Yang ke-55, Perkembangan Tasawuf dari abad ke abad. Yang ke-56, 4 bulan di Amerika Jilid 1, 4 bulan di Amerika Jilid 2. Yang ke-58, Pengaruh Muhammadiyah, Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Yang ke-59, Soal Jawab pada tahun 1960. Yang ke-60, Dari Perbendaharaan Lama. Yang ke-61, Lembaga Hikmah. Yang ke-62, Islam dan Kebatinan pada tahun 1970. Yang ke-63, Fakta dan Khayal Tuanku. Yang ke-64, Said Jamaluddin Al-Afani. Yang ke-65, Ekspansi Ideologi. Yang ke-66, Hak Asasi Manusia. Yang ke-67, Falsafah Ideologi Islam. Yang ke-68, Keadilan Sosial dalam Islam. Yang ke-69, Cita-cita Kenegaraan dalam Ajaran Islam. Yang ke-70, Studi Islam pada tahun 1973, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
Yang ke-71 himpunan khutbah-khutbah. Yang ke-72 urat tunggal Pancasila, urat tunggang Pancasila. Yang ke-73 doa-doa Rasulullah SAW. Yang ke-74 sejarah Islam di Sumatera. Yang ke-75 bohong di dunia. Yang ke-76 Muhammadiyah di Minangkabau pada tahun 1975 menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang. Yang ke-77 pandangan hidup Muslim. Yang ke-78 kedudukan perempuan dalam Islam. Yang terakhir tafsir Al-Azhar juz 1-30 ditulis pada masa beliau dipenjara oleh Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Agustian. Di video kali ini saya akan menceritakan secara singkat mengenai feature biografi HB Jassin dan terjemahan Al-Qur'annya. Jadi, selain membuat dokumentasi sastra dan menulis kritik, HB Jassin juga kerap menerjemahkan karya-karya asing ke dalam bahasa Indonesia. Setelah banyak karya asing yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, HB Jassin ini mempunyai ketertarikan untuk menerjemahkan Al-Quran. Jassin berkata, sebagai seorang muslim, saya tertarik untuk menerjemahkan Al-Quran. Kabar dia ingin menerjemahkan Al-Quran ini dikutip oleh para wartawan dan dimuat di banyak majalah dan koran pada saat itu. Orang-orang yang mendengarnya pun menanggapinya dengan berbagai macam. Ada yang mendukungnya dan ada pula yang mengejeknya. Orang-orang yang mengejeknya berkata, bagaimana mungkin orang yang bukan ahli agama Islam dan tidak menguasai bahasa Arab dapat menerjemahkan Al-Quran? Meskipun diejek seperti itu, Jassin tidak putus asa. Dia tetap tekun belajar Al-Quran sambil mempelajari terjemahan Al-Quran dari berbagai macam bahasa, mulai dari bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Dengan cara mempelajari dan membanding-bandingkan terjemahan Al-Quran dari berbagai bahasa tersebut, HB Jassin terus mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Ali Sadikin yang merupakan gubernur Jakarta pada saat itu mendengar keributan tentang keinginan HB Jassin untuk menerjemahkan Al-Quran. Agar keributan tersebut meredam, Ali Sadikin mempertemukan Jassin dengan para ulama Jakarta pada saat itu. Di dalam pertemuan itu, Jassin disuguhkan dengan berbagai macam pertanyaan, mulai dari mengapa ia ingin menerjemahkan Al-Quran, modal apa yang ia miliki untuk menerjemahkan Al-Quran, dan banyak lagi. Ketertarikan Jassin terhadap Al-Quran sudah dimulai sejak akhir tahun 1950-an, ketika ia berkuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Karena di fakultas tersebut terdapat mata kuliah yang mengharuskan mahasiswa untuk belajar bahasa Arab. Dengan berbekal sedikit pengetahuan bahasa Arab, Jassin dapat menangkap keindahan bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian juga Jassin menemukan banyak bagian yang terdapat dalam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia yang sulit untuk dipahami dan kurang puitis. Oleh sebab itu, Jassin mempunyai keinginan untuk membuat terjemahan Al-Quran yang lebih mudah dipahami dan sekaligus puitis. Keinginan Jassin untuk menerjemahkan Al-Quran semakin menguat ketika istrinya meninggal dunia. Untuk menghilangkan rasa kesedihan dan kehilangan, HB Jassin setelah hari pertama kepergian istrinya hingga malam ke-7 terus-menerus membaca Al-Quran. Tidak puas dengan membaca Al-Quran saja, Jassin juga ingin paham maksud yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Tekad Jassin untuk menerjemahkan Al-Quran pun semakin bulat. Tentang modal apa yang ia miliki, orang-orang yang meragukannya, kepada mereka Jassin tunjukkan kepada mereka 2 koper penuh yang berisi Al-Quran terjemahan dari berbagai macam bahasa, beberapa kamus bahasa asing, dan coretan tangan hasil terjemahan Al-Quran. Orang-orang yang melihatnya pun menjadi percaya dan yakin bahwa Jassin ini memang bersungguh-sungguh dan mampu untuk menerjemahkan Al-Quran. Akhirnya, para ulama yang hadir dalam pertemuan itu menawarkan bantuan kepada Jassin. Mereka bersedia memeriksa hasil terjemahan Jassin. Jassin senang dan berterima kasih atas tawaran itu. Sejak saat itu, Jassin mendapat ketenangan dan dorongan yang semakin kuat untuk menerjemahkan Al-Quran. Setiap hari selama sekian tahun, Jassin selalu meluangkan waktu untuk mencicil penerjemahan kitab suci tersebut. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya Jassin selesai menerjemahkan Al-Quran. Oleh Jassin, terjemahan itu diberi nama Al-Quranul Karim Bacaan Mulia. Yang menarik perhatian banyak orang, hasil terjemahan Al-Quran yang dilakukan Jassin berbeda dengan umumnya terjemahan yang sudah ada pada saat itu.
Perbedaannya bukan hanya pada pilihan kata, tetapi juga pada cara penyajiannya. Al-Quran terjemahan Jasin tampil seperti puisi, baik pilihan kata ataupun tampilannya. Mungkin sekian cerita singkat mengenai future biografi Abe Jasin dan terjemahan Al-Qurannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Fatih Riansyah. Saya dari kelas 12E. Saya akan membacakan tentang feature dari latar belakang pendidikan Asrul Sani. Asrul Sani, seorang sastrawan dan sinias besar Indonesia, memiliki latar belakang pendidikan yang unik dan beragam yang turut membentuk pandangannya dalam berkarya. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang latar belakang pendidikan Asrul Sani. Asrul Sani lahir di Rao, Sumatera Barat pada 10 Juni 1927. Pendidikan dasar dimulai di Sumatera Barat, di mana ia menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat atau SR dan kemudian melanjutkan ke MULO atau Mere Witwatersrand Lager Onderwijs. Setingkat sekolah menengah pertama pada zaman penjajahan Belanda. Pendidikan awal ini memberikan Asrul fondasi yang kuat dalam bahasa dan sastra, serta membentuk perspektif kritisnya terhadap keadaan sosial dan politik. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Sumatera Barat, Asrul Sani pindah di Yogyakarta, di mana ia melanjutkan pendidikan di AMS atau Algemeen Middelbare School, atau setingkat dengan sekolah menengah atas, dengan jurusan sastra timur. Di Yogyakarta, ia mulai bergaul dengan para seniman dan budayawan yang membentuk komunitas sastra dan kebudayaan, termasuk dengan tokoh-tokoh seperti Khairil Anwar dan Rifai Aipin. Setelah Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan Indonesia, Asrul Sani berkesempatan melanjutkan studi ke Belanda. Di sana, ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Meskipun tidak sampai selesai, selama di Belanda, Asrul aktif berinteraksi dengan kalangan intelektual dan sastra Eropa yang memperkaya wawasan dan perspektif sastranya. Pengalaman di Eropa ini memberikan pengaruh besar dalam karya-karyanya, terutama dalam hal pendekatan modern dan progresif terhadap tema-tema sosial dan kemanusiaan. Selain studi sastra dan hukum, Asrul Sani juga belajar tentang film di luar negeri. Pada tahun 1952, ia mendapatkan kesempatan untuk belajar film di Amerika Serikat, di University of Southern Carolina atau USC di Los Angeles. Di sana, ia mempelajari berbagai aspek produksi film, termasuk penulisan skenario, penyutradaraan, dan editing. Pendidikan formal dalam film ini memberikannya dasar yang kuat untuk berkarir sebagai penulis skenario dan sutradara, yang kemudian membuatnya dikenal sebagai salah satu pionir perfilman Indonesia. Selain pendidikan formal, Asrul Sani adalah seorang pembelajar otodidak yang rajin membaca dan memperkaya dirinya dengan berbagai pengetahuan dari berbagai sumber. Ia selalu tertarik untuk mengeksplorasi sastra, filsafat, ilmu sosial yang lebih luas, baik melalui bacaan, diskusi, maupun interaksi dengan para intelektual dan seniman lainnya. Gaya belajarnya yang terbuka dan mandiri ini tercermin dalam karya-karyanya yang kaya akan ide-ide dan eksplorasi tematik. Pendidikan Asrul Sani yang beragam memberikan kontribusi besar pada perkembangan karirnya. Sebagai sastrawan dan sineas, pengetahuan yang luas dari berbagai disiplin ilmu, pengalaman internasional, serta keterbukaan terhadap ide-ide baru memungkinkan Asrul Sani untuk menciptakan karya-karya yang inovatif dan penuh dengan refleksi kritis terhadap realitas sosial, budaya, dan politik. Warisan pendidikan Asrul Sani bukan hanya terlihat dalam karya-karyanya, tetapi juga dalam kontribusinya sebagai seorang pendidik tidak langsung bagi generasi penulis dan sinias muda. Dengan pengalaman dan wawasannya, ia menjadi mentor dan inspirasi bagi orang yang ingin mengikuti jejaknya dalam dunia sastra dan perfilman. Melalui perjalanan dan pendidikan yang beragam ini, Asrul Sani tidak hanya memperkaya dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan seni dan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Kurniawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tokoh sastrawan Armijin Pane. Oke, langsung ke videonya. Armijin Pane lahir pada 16 September 1905 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang terhormat dengan latar
program pendidikan yang awalnya cukup sederhana. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah rakyat atau SR di kampung halamannya. Ia menunjukkan bakat dan minat dalam bidang literasi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke sekolah menengah atas atau SMA di Medan, di mana ia mulai aktif dalam kegiatan literasi dan jurnalis. Pada tahun 1922, Armijn Pane melanjutkan pendidikan ke Nederlands Indische Quick School atau disebut dengan NIKS di Bukit Tinggi. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan guru yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu dan memberikan dasar pendidikan yang kuat di bidang bahasa, sastra, dan pengetahuan umum. Meskipun Armijn Pane tidak menyelesaikan pendidikan di NIKS secara resmi, pengalamannya di sana sangat mempengaruhi pandangan terhadap sastra dan pendidikan. Selanjutnya, setelah Armijn Pane meninggalkan pendidikan, Armijn Pane terlibat aktif dalam dunia sastra dan jurnalis. Ia merupakan anggota penting dari kelompok sastra yang bernama Pujangga Baru. Terus salah satu karyanya yang terkenal adalah novel Azab dan Sengsara. Itu novelnya tahun 1930. Novel ini menggambarkan kondisi sosial dan politik pada masa itu dan menjadi simbol perjuangan melawan penindasan kolonial. Selain itu, ia juga menulis dengan berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang yang menyoroti proses transformasi sosial dan kultural dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, selain menulis, Armijn Pane juga aktif dalam jurnalis dan politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir dari keluarga bangsawan, ayahnya bergelar Sultan Pangeran dan ibunya yang tidak memiliki gelar sesuai dengan adat yang berlaku, maka anak laki-laki mereka harus diberi gelar marah. Ia lahir pada 7 Agustus 1889 di kota Padang, Sumatera Barat. Bermula dengan mengenyam pendidikan di Sekolah Dokter Hewan di Bogor, karena kegemarannya terhadap dunia sastra, ia pun menekuni sastra dan berhasil merilis sebuah karangan fenomenal yaitu Siti Nurbaya yang terbit pada tahun 1922. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang adalah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan marah Rusli setelah novel Siti Nurbaya terbit. Keberhasilannya dalam merilis novel Siti Nurbaya ternyata tidak disukai oleh kaum adat dan keluarganya. Mereka menyesali munculnya Siti Nurbaya. Bahkan ayahnya sendiri mengutuk atas terbitnya novel Siti Nurbaya tersebut. Kisah hidup yang terkekang oleh adat lama itulah yang kemudian ia tuangkan dalam novel Siti Nurbaya. Marah Rusli kawin dengan seorang gadis Sunda kelahiran Bogor, Nyai Raden Ratna Kencanawati. Perkawinan tersebut tidak diketahui oleh orang tua Marah Rusli di Padang. Setelah perkawinan itu diketahui oleh orang-orang di Padang, Marah Rusli disisihkan dari ikatan keluarga. Bahkan ia dinyatakan keluar dari ikatan kekeluargaan. Meskipun Marah Rusli mengalami banyak sekali tantangan dan cobaan dalam hidupnya, ia menghadapinya dengan berani dan mendedikasikan hidupnya terhadap kegemarannya dalam dunia sastra. Berkat hal tersebutlah pada tahun 1969, setahun setelah ia meninggal dunia, pemerintah Republik Indonesia memberikan anugerah sastra sebagai hadiah tahunan pemerintahan untuk Marah Rusli. Ia wafat pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Ciamas, Bogor, Jawa Barat.
Rupanya perjodohan itu bukanlah perbuatan dan kekuasaan manusia saja, melainkan memang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Marah Rusli, memang jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Jadi di sini saya akan menjelaskan feature karya Ahmad Tohari. Nah, sebelumnya Ahmad Tohari merupakan seorang sastrawan dan budayawan yang lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1948 di Tinggarjaya, Jawa Tengah. Di antara karya-karya Ahmad Tohari yang terkenal adalah novel Ronggeng Dukuh Paruk yang diterbitkan pada tahun 1982 dalam bentuk trilogi, yaitu Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemungkus Dini Hari, dan juga Jentera Biang Lala, yang dimana karyanya ini merupakan karya yang monumental yang membuat namanya ikut melambung. Buku-buku ini kemudian diadaptasi ke dalam film yang berjudul Darah dan Mahkota Ronggeng pada tahun 1983 dan juga pada film Sang Penari pada tahun 2011. Yang dimana film ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, yaitu Inggris, Mandarin, Jepang, Belanda, dan juga Jerman. Novel Ronggeng Dukuh Paruk ini yang berlatar belakang tahun 1965 yang menggambarkan tentang ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Nah, karya-karyanya Ahmad Tohari ini tidak hanya berfokus pada kebudayaan dan sejarah, melainkan juga berfokus pada pesan dakwah dan kemanusiaan. Pada tahun 1995, Ahmad Tohari menerima hadiah sastra ASEAN Sea Right Award, dan pada tahun 2007 ia menerima hadiah sastra Rences. Sekian feature karya Ahmad Tohari dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.